Oke, nama saya Muhammad Kausar dari Taris Bahasa Inggris. Jadi kali ini saya akan menjelaskan informasi bahan pembuatan hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer ini ada 4 bahannya menurut standar WHO. Yang pertama alkohol, kemudian yang kedua adalah gliserol, yang ketiga H2O2 atau hidrogen peroksida, kemudian yang terakhir adalah air mineral. Sedangkan menurut Dr. Wega Trisunaryanti, peneliti sekaligus dosen kimia di UGM, beliau menyatakan bahwa pembuatan hand sanitizer ini sebaiknya tidak menggunakan H2O2 karena sifatnya korosif dan bahan ini sangat susah didapatkan di apotek. Kemudian bahan yang disyaratkan oleh Dr. Wega yaitu yang pertama adalah alkohol 95-99%, kemudian dilarutkan dengan air mineral sehingga menjadi 70%. Kemudian ditambah sedikit gliserol 1,42%. Oke, setelah ini teman saya akan menjelaskan cara bijak dalam penggunaan hand sanitizer. Oke, hai teman-teman. Jadi perkenalkan saya Sadrila Masagala. Jadi di sini saya mau membagi informasi kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan hand sanitizer secara bijak, baik dan benar untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Jadi pertama saya mau ingatkan teman-teman bahwa kita harus selalu menerapkan pola hidup sehat pada diri kita di sehari-harinya. Seperti misalnya rajin mandi, terus rajin olahraga, terus makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin itu, karena itu semua bisa mencegah terinfeksinya tubuh kita pada COVID-19. Namun di sini poin utama yang akan saya jelaskan adalah cara membersihkan tangan kita menggunakan hand sanitizer ini. Jadi pada dasarnya di kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya cara terbaik membersihkan tangan itu adalah dengan menggunakan sabun, lalu membilas tangan kita dengan air yang mengalir. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri teman-teman bahwa setiap hari kita tuh kegiatan kita itu stay di rumah aja gitu. Seperti kita nih misalnya mahasiswa, mungkin kita ada tugas dan kita tuh diharuskan harus keluar rumah, terus kita buru-buru nih naik angkutan umum. Terus di angkutan umum itu pasti banyak orang yang naik sebelum kita. Mungkin mereka bisa saja membawa virus itu, terus mereka duduk gini nempel di kursi gini, terus kita datang juga duduk di samping mereka nempelin tangan kita. Secara kita tidak sadari virus itu akan terkontaminasi oleh tangan kita. Dalam angkutan umum kan itu nggak ada tuh wadah yang nyiapin pencucian tangan kita menggunakan air. Jadi di sini peran hand sanitizer ini sangat-sangat penting. Jadi kita tinggal semprot gini, set, terus kita usap deh. Jadi kumannya mati. Kemudian tempat yang sering nggak ada wadah pencucian tangan itu di ATM. Ini misalnya kita buru-buru nih, mau pergi narik deh, uang aku habis, buru-buru, terus kita langsung datang aja, langsung sambar nih pintu buka. Sementara kita nggak sadar bahwa orang sebelumnya itu udah pegang ganggang pintunya, mungkin dia membawa COVID, kita nggak sadar. Otomatis tangan kita terkontaminasi lagi dong. Jadi kita tinggal mengeluarkan hand sanitizer ini dan semprot lagi, set, terus usap deh. Udah kan? Jadi ini sangat-sangat simpel untuk dibawa. Jadi teman-teman, jika teman-teman mau keluar itu harus selalu membawa hand sanitizer ini. Kemudian yang saya mau bagi informasi juga bahwa hand sanitizer ini kita tidak dianjurkan untuk sering menggunakannya. Karena kenapa? Karena dalam hand sanitizer ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kandungan yang ada dalam campuran hand sanitizer ini itu ada alkohol sama H2O2, itu bahannya agak keras gitu guys. Jadi kalau kita menggunakan secara sering di tangan kita, itu bisa mengakibatkan tangan kita kering, terus bisa-bisa kita iritasi atau alergi. Jadi sebaiknya jangan keseringan menggunakan hand sanitizer ini. Kemudian hand sanitizer ini juga kita tidak dianjurkan menggunakannya di dalam rumah. Karena kenapa? Sama tadi,
karena itu dalam hand sanitizer ini mengandung bahan yang mudah terbakar. Itu yang sifatnya mudah terbakar seperti tadi alkohol sama H2O. Misalnya, jadi kan teman-teman misalnya mau makan buru-buru lapar banget, terus buru-buru mau makan malas cuci tangan deh, lama banget nunggu lap-lap lagi, pakai hand sanitizer aja deh. Itu sebaiknya dihindari, sebaiknya teman-teman harus mencuci tangan, karena jika teman-teman menggunakan ini terus di samping teman-teman itu ada benda-benda yang sifatnya mudah membakar, itu kalau kita dekatkan dengan hand sanitizer ini itu bisa mengakibatkan menimbulkan bahaya yang lainnya, seperti yang ada di video-video YouTube yang sebelumnya saya pernah nonton. Itu kita nggak dianjurkan banget untuk menggunakan ini di rumah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berada di lingkup rumah itu sebaiknya mencuci tangan saja menggunakan sabun, karena itu juga akan lebih baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir itu wadah hand sanitizer ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak kecil yang masih belia banget, yang masih bahaya banget, atau adik teman-teman itu nggak boleh banget dekat sama ini. Jadi karena bahan-bahannya ini agak membahayakan sedikit gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman, hand sanitizer ini bisa disimpan di tempat yang agak tinggi, yang nggak mudah dijangkau sama adik teman-teman. Jadi saya pikir itu saja informasi dari saya mengenai penggunaan hand sanitizer ini untuk menangani penyebaran COVID-19. Saya rasa sekian, thank you. Oke teman-teman, setelah ini teman saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan hand sanitizer ini secara baik dan benar. Check it out.